Shalom saudaraku yang terkasih. Selamat bergabung di dalam program baru kami yang kami beri nama Closer to God. Makin dekat kepada Tuhan, makin dekat kepada Tuhan. Dalam program ini kita akan mengajak saudara bersama-sama menaikkan puji-pujian, kita menyembah Tuhan, dan tentunya kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh dituntun oleh firman Tuhan, dan kita mengerti kehendak Tuhan. Mari kita memulai dengan doa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hidup kami sampai hari ini. Kami sadar itu adalah anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sadar itu pun adalah anugerah Tuhan. Tuhan berkatilah pada hari ini kami ingin memuji menyembah Engkau. Dan kiranya Tuhan puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup ini. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Demi nama Yesus kami doa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan memulai dengan puji-pujian. Dan rekan saya Edward, Jessica akan memimpin kita semua menaikkan puji-pujian. Silakan. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I can make, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. Know you as Father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I can make, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after
All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I can make, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, so my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I can able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Baik, saudaraku, sekarang waktunya kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini tidak hanya kita mengerti,
tapi kita mengaplikasikan nanti dalam kehidupan kita. Tema kita hari ini adalah Oh, what a faithful God. Oh, kita mempunyai Allah yang setia dan sungguh setia. Mari kita membaca kitab Yunus pasal yang kedua. Kitab Yunus pasal yang kedua, kita akan baca ayat 1 sampai 10. Saudaraku, ya. Mari kita baca bersama-sama, saudara baca di rumah masing-masing dan saya akan membaca di tempat ini. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudaraku yang terkasih, ini adalah kisah daripada Nabi Yunus. Ya, kita tahu bahwa Yunus mendapat panggilan dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Nah, tetapi sayang sekali Yunus melarikan diri dari hadirat Tuhan dan dia berlayar menuju ke Tarsis, menjauh dari Tuhan. Dan kita tahu cerita berikutnya bagaimana Tuhan mendatangkan angin badai, ya, sehingga akhirnya Yusuf dicampakkan ke dalam lautan. Dan di sana dengan penentuan Tuhan, pasal 1 dikatakan Tuhan menentukan mengirim ikan yang besar. Dan Yunus masuk di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah saudaraku, mari kita mulai renungan kita saudaraku dengan satu pengertian bahwa ketika seseorang melarikan diri, dia harus membayar harga yang mahal. Bapak Ibu yang terkasih, ketika dalam hidup ini situasi memburuk, ketika dunia seolah bergoncang, dan Anda terpuruk, apa yang terjadi di luar kendali Anda, dan Anda tidak berdaya lagi. Saudaraku, ada satu hal yang perlu Anda ingat, bahwa Anda dan saya punya Allah yang setia. Allah yang dapat kita andalkan. Allah yang kesetiaannya tidak berubah, kesetiaannya untuk selama-lamanya. Oh, what a faithful God. Itulah tema kita hari ini, saudaraku. Allah itu setia. Walaupun umatnya, yaitu saudara dan saya, seringkali berpaling daripadanya. Walaupun umat Tuhan seringkali melukai hatinya. Walaupun umatnya sering berlaku tidak setia, tetapi ingatlah Allah tetap setia. Selama-lamanya Allah tetap setia. Tidak ada peristiwa yang bisa mengubah kesetiaannya. Sekali lagi, what a faithful God yang saudara dan saya punyai. Karena Allah setia, maka tidak ada kehidupan yang terlalu buruk yang tidak dapat dipulihkan. Contohnya adalah kisah Nabi Yunus ini, saudaraku. Dia dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ini sangat-sangat buruk keadaannya. Ya. Sungguh hanya dengan pemeliharaan Tuhan saja dia masih hidup itu, saudaraku. Tapi bagaimana kita akan melihat di tengah situasi ini Allah menunjukkan kesetiaannya kepada Yunus. Ya. Oleh sebab itu bagaimanapun buruknya kehidupan saudara, ingat Allah setia dan tidak ada kehidupan yang terlalu buruk yang tidak bisa dipulihkan. Hari ini saya ingin men-sharingkan saudara beberapa kebenaran
dalam hidup ini yang saudara perlu pegang baik-baik, saudaraku. Ya, bahwa kita punya Allah yang setia itu. Apapun keadaan saudara, Allah itu setia. Yang pertama, saudaraku, dalam penderitaan seringkali manusia baru sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan. Saudaraku, lihatlah di dalam ayat 1 dan ayat yang ke-7. Yunus di dalam perut ikan, dia baru sadar, saudaraku, bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dia tak berdaya dalam perut ikan itu, saudaraku. Dalam ayat 1 dimulai dengan apa? Satu sikap, yaitu berdoa. Ayat 1 dikatakan apa? Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan, saudaraku. Dan ayat 7 dikatakan ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. Oh, saudaraku, ketika engkau ada di dalam situasi yang sangat-sangat buruk, engkau ada di dalam lubang yang paling dalam seperti di dalam perut ikan ini, saudaraku, langkah pertama ambillah, saudaraku, berdoa kepada Tuhan. Bahkan di dalam perut ikan sekalipun. Ya. Dan Yunus dikatakan ketika dia dalam keadaan jiwanya letih lesu, dia teringat kepada Tuhan. Saudaraku, kita bisa bayangkan bahwa di dalam perut ikan itu Yunus menderita, baik secara fisik. Ya. Kalau Anda yang ada di dalam perut ikan itu, apa yang akan Anda rasakan? Oh, itu sangat kotor, sangat berbau, saudaraku. Ya. Mungkin saudara akan susah bernafas. Karena tentu O2 yang tersedia di sana sangat terbatas di dalam perut ikan, saudaraku. Dingin, gelap. Ya. Dan di dalam perut ikan itu tidak hanya menderita secara fisik, dia menderita secara mental. Dia stres, dia depresi. Dan jangan lupa dia ada rasa bersalah di dalam perut ikan itu, saudaraku. Ya. Dan dia kesepian di sana, seorang diri. Saudaraku, tetapi kita lihat sekali lagi di dalam perut ikan itu pun ketika Yunus terpuruk, Allah tetap setia. Saya ingin mengambil satu kutipan yang akan saya sharingkan kepada saudara. Berbunyi demikian. You may have weaknesses, but God has strength. You may have sin, but God has grace. You may fail, but God remains faithful. Perhatikan saudaraku, terjemahnya, Anda mungkin mempunyai kelemahan, tetapi Allah mempunyai kekuatan. Anda mungkin telah berdosa, bersalah seperti Yunus, tetapi Allah mempunyai anugerah untuk mengampuni saudara. Anda mungkin gagal seperti Yunus juga, tetapi Allah tetap setia. Oh, saudaraku, betapa indahnya, betapa berbahagianya saudara dan saya punya Allah yang setia itu. Penderitaan dan persoalan hidup membuktikan siapa kita sebenarnya. Ya, bahwa kita inilah manusia yang sangat-sangat terbatas. Saya seringkali mengatakan, mengingatkan saudara bahwa kita ini adalah manusia, kita ini debu adanya, saudaraku. Ya, ada hal-hal yang dimana kita tak berdaya, ada situasi ketika kita tidak bisa mengatasi lagi persoalan kita. Seperti Yunus dalam perut ikan, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat itu dia sadar dia membutuhkan Tuhan. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Ya, jika saudara mengalami hal yang sama, mungkin dalam keadaan terpuruk, saudaraku, mari kita lihat apa yang dilakukan Yunus, yaitu dia berdoa. Saya mendorong saudara hari ini, jika engkau terpuruk hari ini, saat ini datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Ya, jangan hanya menyesali keadaan dan berdiam diri, ya, tetapi bangkitlah. Bagaimana kita bisa bangkit? Sekali lagi diawali dengan doa. Karena we can pray anytime, anywhere, and any situation. Kita bisa berdoa setiap waktu, dimanapun juga, dan juga dalam situasi apapun. Ingat saudaraku, doa inilah langkah awal yang mengubah kehidupan Yunus. Dan doa juga bisa mengubah saudara dan saya. Doa mengubah segala sesuatu. Doa bisa mengubah dunia, doa mengubah keluarga saudara, doa mengubah saudara dan saya. Saudaraku, kebenaran yang kedua, Allah yang setia adalah Allah yang memelihara. Mari kita lihat kembali ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Dalam kesusahanku, demi kata Yunus, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Yunus mengakui bahwa seolah-olah dia sudah ada di tengah-tengah dunia orang mati, karena di dalam perut ikan itu gelap, dan dia seorang diri, susah bernafas. Ya.
Dia berteriak dengan doa kepada Tuhan dan dikatakan, kau dengarkan suaraku. Allah yang setia, Allah yang mendengarkan doa Yunus. Dan Allah yang memelihara Yunus dalam perut ikan. Bahkan dalam ayat 5 dan 6, ini satu gambaran kehidupan Yunus di dalam perut ikan. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Pintunya terpalang di belakangku. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Seolah-olah dia mengakui bahwa dia sudah ada di dalam liang kubur, saudaraku. Tetapi Allah mengangkatnya. Ingat, saudaraku, dalam situasi yang sangat-sangat buruk. Dalam situasi yang tanpa harapan menurut manusia dan putus asa. Sekali lagi, kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Tuhan yang memelihara. Jika Tuhan memelihara Yunus, Tuhan juga sanggup memelihara saudara dan saya. Satu juga kutipan yang akan saya sharingkan kepada saudara. God has a purpose for your pain, a reason for your struggle, and a reward for your faithfulness. Trust Him and don't give up. Terjemahannya, Allah mempunyai tujuan untuk penderitaan Anda, alasan untuk pergumulan Anda, dan pahala untuk kesetiaan Anda. Percayalah padanya dan jangan menyerah, apapun keadaan saudara. Sekali lagi, saudaraku, ya, Allah punya tujuan. Jika Allah mengizinkan Anda mengalami penderitaan, bahkan mungkin belum seperti Yunus masuk perut ikan, tapi mungkin Anda mengalami penderitaan. Tetapi jika itu memang Tuhan izinkan, Allah mempunyai tujuan di sana, saudaraku. Dan Allah tahu apa yang Dia harus kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Bagian kita adalah tetap percaya dan terus percaya kepadanya. Karena kita punya Allah yang setia. Kebenaran yang ketiga, dalam keadaan kesepian, Allah tidak meninggalkan. Yes, Yunus dalam keadaan kesepian di perut ikan seorang diri. Saudaraku, dia hanya seorang diri, alone, saudaraku. Tetapi Allah tidak meninggalkan dia. Ya. Dalam ayat yang keempat, Yunus mengungkapkan demikian. Perasaan terpisah dari Tuhan. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Yunus merasakan bahwa dia seorang diri. Tetapi ingat bahwa Allah tidak pernah tinggalkan dia. Kesendirian tanpa siapapun. Tidak ada seorang pun yang melihat, tidak ada seorang pun yang mendengar, tidak ada seorang pun yang mau mengerti. Mungkin itu yang saudara alami hari-hari ini. Saudara seorang diri dalam pergumulan saudara. Ya. Orang-orang yang di dekat saudara seolah-olah tidak mau mendengar, tidak mau mengerti saudara. Sendiri atau loneliness itu adalah keadaan yang sangat buruk. Tetapi sekali lagi, sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya menghadapi segala kesulitan, segala persoalan, menghadapi segala realita kehidupan ini. Allah bersama dengan kau, percaya saudaraku. Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Allah beserta kita. Anda dan saya tidak pernah sendiri menghadapi segala pergumulan kehidupan ini. Jika Allah membawa Anda kepada sesuatu pergumulan atau sesuatu masalah, Allah mengizinkan Anda mengalami sesuatu penderitaan atau bahkan sekali lagi kesulitan, tantangan dalam kehidupan ini, maka Ia akan membawa Anda untuk melewatinya. Allah mengizinkan saudara mengalami sesuatu, Allah juga akan membawa Anda untuk melewati sesuatu itu. Nah, memang seringkali rencana kita tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan, saudaraku. Seperti halnya Yunus, dia punya rencana untuk melarikan diri ke Tarsis. Tetapi itu tidak terjadi, bukan? Ya, rencana kita tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Mengapa? Karena Allah punya sesuatu yang lebih baik bagi saudara dan saya. Jika hari ini rencana saudara gagal mungkin, ya, ingat bahwa itu karena Allah punya rencana yang lebih baik. Yunus ingin melarikan diri, tapi dia gagal. Dia tidak sampai ke Tarsis, saudaraku. Dia dibuang ke dalam laut. Itu karena Allah punya rencana untuk memulihkan kehidupannya. Punya rencana yang lebih baik, yang lebih besar bagi Yunus. Hal yang sama, saudaraku, hari ini saya sampaikan kepada saudara bahwa Allah punya rencana yang lebih besar dan yang lebih baik buat saudara.
Oleh sebab itu jangan cepat-cepat kecewa, jangan cepat-cepat bersungut-sungut kepada Tuhan jika rencana saudara gagal. Tetapi tetaplah percaya pada pimpinan Tuhan dan juga tetaplah setia. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku. Ketika Anda menyadari berada di jalan yang salah, berbaliklah dan perbaharui komitmen saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-7 kembali. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Ini ayat yang ke-7, saudaraku. Ya. Keadaan yang paling buruk, saudaraku, sesungguhnya bukanlah ketika seseorang melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil. Sekali lagi saya ingatkan, keadaan paling buruk bukanlah ketika Anda dan saya melakukan kesalahan. Kalau engkau melakukan kesalahan, yes, itu buruk, tetapi itu bukan yang paling buruk. Yang paling buruk adalah ketika seseorang melakukan kesalahan, tetapi dia tetap merasa dirinya benar. Ya, saudaraku. Kita perlu, saudaraku, untuk sadar akan kesalahan kita, dan setelah itu kita seperti halnya Yunus disertai dengan pertobatan dan pengakuan akan kesalahan itu. Sekali lagi, keadaan yang paling buruk ketika engkau melakukan kesalahan tetapi engkau tetap merasa dirimu benar. Ya. Kita bisa melakukan kesalahan yang kecil maupun yang besar. Asal kita sadar dan kita bertobat, Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Tetapi jika engkau tidak mengerti atau tidak sadar bahwa engkau melakukan kesalahan, engkau merasa diri tetap benar, maka engkau akan tetap di dalam situasi tidak bisa dipulihkan. Saudaraku, lihatlah selanjutnya dalam ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus ketika dalam situasi yang sangat sulit, dia teringat kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya. Dia sadar, dia bertobat di dalam perut ikan itu, dan lalu dia memperbaharui komitmennya. Dia berkata, aku tetap akan mengucap syukur, akan kupersembahkan korban, dan nasarku akan kubayar. Komitmen yang baru. Ini satu komitmen yang baru, yang memperbaharui kehidupan Yunus juga. Oleh sebab itu dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan yang emergency, jangan terus-menerus mengeluh, karena itu akan memperburuk situasi Anda. Tapi bersyukurlah dan tetaplah bersyukur. Karena ayat 9 dikatakan, Yunus dalam perut ikan bisa bersyukur, saudaraku. Bukankah luar biasa? Keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat tidak baik, pengap, sulit bernafas, gelap, sendiri. Tetapi dia akhirnya di dalam perut ikan bisa mengucap syukur. Bersyukurlah dan tetaplah bersyukur. Dan setelah itu berbaliklah kepadanya. Yunus berbalik kepada Tuhan. Setelah dia menjauh dari Tuhan, melarikan diri ke Tarsis, setelah dia dalam perut ikan dia sadar, dan dia memperbarui komitmennya, berbalik kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Yunus berbalik dari jalan yang salah, dan selanjutnya ia bersyukur akan besar dan kasih setia Tuhan. Ia memperbarui komitmennya, dikatakan dia berjanji memberikan persembahan yang terbaik. Ia memperbarui komitmen, ia bertekad untuk memenuhi janjinya. Dan kita tahu, akhirnya Yunus dipulihkan, bukan? Allah memuntahkan Yunus dari perut ikan. Dan kembali Allah memberikan kesempatan kedua kepada Yunus. Pergilah sekarang ke Niniwe. Jika pada panggilan pertama Yunus menolak, pada panggilan kedua Yunus taat pergi ke Niniwe. Dan di sana kita tahu dia memberitakan akan kebenaran daripada Tuhan. Suara Tuhan, pesan dari Tuhan. Seluruh kota Niniwe bertobat. Bukankah ini hal yang luar biasa? Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Yunus mengalami proses daripada Tuhan. Dan itu membawa Yunus pada kesadaran bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang setia. Walaupun dia melarikan diri, walaupun dia tidak setia, walaupun dia tidak taat, tapi dia punya Tuhan yang setia. Ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Berapa sering saudara dan saya juga tidak setia, bukan? Berapa sering saudara dan saya meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, apalagi dalam situasi pandemi ini. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang sudah mulai undur dari Tuhan.
sudah mulai malas beribadah, malas melayani Tuhan. Hari ini berbaliklah kepada Tuhan. Mari saudaraku kita bangkit, dimulai dengan berdoa, berteriak kepada Tuhan, mengaku dosa, bertobat dan memperbarui komitmen. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Apapun keadaanmu, Tuhan menerima engkau dan memulihkan keadaanmu. Kiranya renungan hari ini mengingatkan saudara dan saya bahwa apapun keadaan kita, kita bersyukur punya Allah yang setia. Karena Allah setia, maka betapapun buruknya saudara, tetap bisa dipulihkan. Sebagai ringkasan ya renungan kita hari ini, yang pertama saudaraku, dalam penderitaan seringkali manusia baru sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan. Ya. Yang kedua, Allah yang setia, Allah juga yang memelihara. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Apapun keadaan saudara, Dia bersama dengan engkau. Dan dalam keadaan kesepian, Allah juga tidak meninggalkan. Yang keempat, ketika menyadari berada di jalan yang salah, berbaliklah, bertobatlah, dan perbarui komitmen. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Saya ingin mengajak saudara berdoa. Saya berdoa dari sini dan saudara berdoa di rumah masing-masing. Ya, jika saudara berkenan, saudara ikuti saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik. Ketika rencana-rencana kami tidak berjalan sebagaimana yang kami inginkan, itu karena Engkau mempunyai sesuatu yang lebih baik. Tuhan, buatlah kami mengerti rencana-Mu atas kami. Tuhan, ketika kami bersalah, Engkau juga memberikan anugerah pengampunan bagi kami. Ketika kami gagal, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan. What a faithful God yang kami punyai. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, saya tergerak untuk mendoakan jika saudara dalam keadaan seperti Yunus hari ini. Mungkin hari-hari ini di tengah situasi pandemi, saudara mengalami kesulitan, tantangan, dan saudara bahkan menjauh dari Tuhan. Jika engkau dalam keadaan yang seperti dalam lubang yang paling dalam, seperti di dalam perut ikan, saudaraku hari ini berdoalah. Saya akan berdoa buat saudara dari tempat ini. Saya yakin seperti halnya Tuhan memulihkan Yunus, Tuhan juga akan memulihkan saudara. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Sekali lagi karena kita punya Tuhan yang setia. Mari saudaraku, saya berdoa buat saudara dan saudara berdoa masing-masing di rumah. Betapapun keadaan saudara, Dia sanggup memulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, jika ada di antara kami hari ini mengalami situasi seperti Yunus di dalam perut ikan. Tuhan, jika ada di antara kami yang hari ini mengalami kesendirian, loneliness, tidak ada yang mau mengerti kami, tidak ada yang mau mendengar kami, tidak ada yang mau memberikan perhatian kepada kami. Tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Melalui kisah Yunus, melalui firman Tuhan, kami dikuatkan. Sekarang hamba berdoa bagi saudara yang mengalami situasi yang sama, kiranya Engkau Tuhan akan menolong mereka. Tuhan, dengarkanlah jeritan mereka seperti halnya Engkau mendengar jeritan Yunus. Dan kiranya Engkau memulihkan mereka. Apapun keadaan mereka, Engkau tahu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar kepada setiap saudara kami ini. Secara khusus biarlah kami melalui situasi ini tidak menjauh dari Tuhan, tidak melarikan diri dari hadapan Tuhan, tetapi kami makin dekat kepada Tuhan, closer to God. Kami kembali berbalik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulihkan setiap saudara kami yang pada hari ini mengambil respon kepada firman-Mu,
Pulihkan mereka Tuhan. Mereka yang berbalik kembali kepada Engkau, yang mau mendekat kepada Engkau, pulihkan kehidupan mereka Tuhan. Sebagaimana Engkau memulihkan Yunus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan sedang bekerja. Demi nama Yesus kami doa. Amin. Yang kedua, yang terakhir, jika saudara berkenan, izinkan saya berdoa. Kalau ada di antara saudara yang hari ini mengalami sakit penyakit, kalau ada di antara saudara yang hari ini mengalami persoalan keluarga, mungkin relasi antara suami istri atau orang tua dan anak, atau ada di antara saudara yang hari ini mengalami krisis di dalam finansial ataupun pekerjaan. Mari saudaraku, saya ajak saudara kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi saudara berdoa di rumah, saya akan berdoa dari tempat ini. Jika saudara dengan tulus berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan, Kau juga tahu jika ada di antara saudara-saudara kami pada hari ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan mungkin juga ada di antara mereka yang terpapar COVID. Tuhan, kami tak berdaya menghadapi virus ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan melawat mereka, dimanapun mereka berada. Entah di rumah sakit ataupun karantina di rumah masing-masing. Engkau akan melawat jamah dan memberikan kesembuhan, memulihkan mereka. Bahkan sakit penyakit yang lain Tuhan. Kami percaya bagi Engkau tidak ada bedanya menyembuhkan kanker maupun juga penyakit batuk. Oleh karena kami punya Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Tuhan, dengar seru doa kami. Dengar seru doa di antara saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Dan berikan jamahan kesembuhan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara kami yang mengalami persoalan di dalam pernikahan, di dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak mengalami hal-hal yang buruk, Tuhan tolonglah Engkau yang akan memulihkan mereka Tuhan. Kembali mengalirkan kasih di antara mereka, baik suami istri ataupun orang tua dan anak. Supaya keluarga mengalami keharmonisan, keluarga juga mengalami kasih dan damai sejahtera sukacitamu. Tuhan, jika juga ada di antara kami yang karena situasi pandemi mengalami krisis di dalam finansial, mengalami masalah di sana, kami tetap percaya Engkau adalah Allah yang memelihara, Allah yang setia tadi. Tuhan, Engkau yang akan memelihara mereka. Kami percaya sebagaimana Engkau memelihara burung di udara, bunga bakung di padang, Engkau juga memelihara anak-anak-Mu Tuhan. Berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar doa kami pada hari ini. Demi nama Yesus kami doa. Amin. Saudaraku, kita akan tutup dengan sebuah pujian lagi. Silahkan rekan saya Edberg Jessica memimpin pujian arti kehadiran daripada Tuhan. Jalan Tuhan tidak terselami, tetapi percayalah ada rencana yang indah. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah. Mari saudaraku yang bisa menaikkan pujian ini bersama-sama di rumah saudara masing-masing. Tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar bagiku. heran dan besar bagiku. Arti kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Arti kehadiran Heran dan besar. selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu untuk damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Yes, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu untuk damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Apakah saudara ingin selalu bersama dengan Tuhan? Apakah saudara merasakan kehadiran Tuhan? Ikutilah terus program kami, Closer to God. Makin dekat kepada Tuhan, makin dekat kepada Tuhan, ada damai sejahtera. Mari sekarang kita akan akhiri. Bukalah hatimu saudaraku, tandahkan tanganmu, terimalah doa berkat. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus yang melampaui segala situasi dan pergumulanmu, kesepianmu, segala kekhawatiranmu, ketakutanmu, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan daripada Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang, mulai malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.